Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Ibu Fitratus Saada MH. Izin di sini saya akan memaparkan materi yang saya pahami di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulia dengan NIM 2211110130 dari kelas HKID. Baik, materi yang pertama dari kelompok 1 ialah pengertian dan asas-asas umum peradilan agama. Makalah ini membahas konsep dasar dan asas-asas peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama adalah lembaga peradilan khusus yang menangani perkara hukum perdata Islam seperti perkawinan, kewarisan, hibah, dan wakaf. Dasarnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Asas peradilan agama meliputi asas personalitas keislaman hanya berlaku bagi umat Islam. Asas wajib mendamaikan mengutamakan mediasi sebelum pengadilan memutus perkara. Yang selanjutnya asas keterbukaan. Sidang terbuka kecuali untuk perkara perceraian. Selanjutnya asas persamaan di depan hukum atau equality before the law. Makalah ini menegaskan bahwa peradilan agama bertujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional. Baik, kelompok yang selanjutnya ini kelompok 2 dengan makalah yang berjudul Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama. Nah, makalah ini membahas sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia yang mengatur tata cara beracara di pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan umat Islam. Sumber utama hukum acara peradilan agama mencakup yang pertama Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama hukum Islam. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya yang menetapkan dasar hukum formal peradilan agama. Yang selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam atau KHI sebagai rujukan tambahan, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma dan jurisprudensi hakim. Hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Makalah juga menyoroti bahwa hukum acara peradilan agama memadukan antara hukum formal negara dan hukum syariat Islam yang menciptakan keadilan yang menyeluruh. Makalah dari kelompok 3 yang berjudul Kompetensi atau Kewenangan Peradilan Agama. Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum dalam kasus pengadilan agama. Kewenangan ini mencakup lokasi pihak-pihak yang sengketa. Yang selanjutnya, kompetensi absolut merujuk pada jenis perkara yang ditangani oleh pengadilan agama seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, dan ekonomi syariah sesuai pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Ya, kesimpulannya pentingnya memahami kedua jenis kompetensi ini untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang tepat. Baik, makalah kelompok 4 yang berjudul Gugatan dan Permohonan. Makalah ini menjelaskan perbedaan antara gugatan dan permohonan dalam hukum acara peradilan agama. Gugatan adalah tuntutan yang melibatkan sengketa antara penggugat dan tergugat, di mana hakim mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat kedua pihak. Kemudian, permohonan adalah permintaan sukarela tanpa sengketa diajukan oleh satu pihak atau pemohon dan menghasilkan penetapan yang mengikat pemohon. Unsur-unsur penting dalam gugatan dan pemohon mencakup identitas para pihak, posita atau dasar hukum, dan petitum atau tuntutan. Selain itu, dibahas jenis-jenis gugatan dan permohonan seperti gugatan cerai, permohonan isbat nikah, dan penetapan ahli waris. Baik, yang selanjutnya kelompok 5 dengan judul Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama. Yang pertama, tahapan pendaftaran. Proses dimulai dengan melengkapi persyaratan, memeriksa gugatan, dan mendaftarkannya. Yang selanjutnya, tahap pemeriksaan meliputi pemanggilan pihak, sidang pertama, dan jalannya persidangan. Kesimpulan, prosedur ini memastikan keadilan terlaksana sesuai hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama.
Baik, makalah yang selanjutnya kelompok 6 dengan judul Upaya Perdamaian. Perdamaian definisi dan prosesnya sesuai hukum acara perdata termasuk syarat formal, manfaat, dan aplikasi dalam kasus perceraian baik pada tingkat pertama maupun banding. Manfaat perdamaian adalah efisiensi waktu, biaya, serta pengurangan beban kasus di pengadilan. Peran hakim di peradilan agama, hakim wajib mencoba mendamaikan kedua belah pihak sebelum perkara dilanjutkan. Kesimpulannya, perdamaian adalah solusi ideal yang mencerminkan kepribadian bangsa, mengutamakan musyawarah, dan membantu memperbaiki hubungan sosial. Baik, untuk materi yang selanjutnya dari kelompok 7 dengan judul hal-hal yang mungkin terjadi dalam mengajukan gugatan. Makalah ini membahas mengenai hal-hal yang mungkin terjadi dalam mengajukan gugatan dalam hukum acara peradilan agama. Latar belakang membahas tentang gugatan sebagai tuntutan hak yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Tujuannya untuk memahami konsep penggabungan, perubahan, pencabutan gugatan, serta eksepsi dan rekonvensi pembahasan. Penggabungan gugatan, penyatuan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Ada dua jenis kumulasi, objektif dan subjektif, dilakukan untuk mempermudah proses dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Perubahan gugatan atau hak tuntutan atau hak penggugat untuk mengubah atau mengurangi isi surat gugatan. Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus. Perubahan tidak boleh mengubah atau menyimpang dari kejadian material. Selanjutnya, pencabutan gugatan. Hak penggugat untuk menarik gugatan sebelum pemeriksaan dimulai dan tergugat belum memberikan jawaban, pencabutan harus dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, eksepsi atau tangkisan atau juga bantahan atas gugatan yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Rekonvensi, gugatan balik yang diajukan tergugat sebagai perlawanan terhadap gugatan. Gugatan adalah tuntutan atas hak yang dianggap dirugikan. Penggabungan, perubahan, dan pencabutan gugatan diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Baik, materi yang selanjutnya dari kelompok 8 dengan judul Pembuktian. Pengertian pembuktian adalah proses menunjukkan kebenaran suatu peristiwa dalam pengadilan. Dalam konteks hukum, pembuktian tidak hanya terbatas pada dua saksi, tetapi dapat melibatkan banyak saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses persidangan yang pertama secara manual, yakni melibatkan pemanggilan langsung pihak-pihak terkait dan pemeriksaan yang harus dilakukan secara tatap muka. Yang selanjutnya elektronik atau e-litigasi, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses persidangan. Kekuatan pembuktian bisa dari dokumen, kesaksian, dan pengakuan, juga sumpah. Yang selanjutnya, makalah kelompok 9 dengan judul sita atau penyitaan. Pengertian sita atau penyitaan adalah sita tindakan paksa oleh hakim untuk mengamankan barang yang disengketakan agar tidak hilang selama proses hukum. Penyitaan, proses penempatan harta kekayaan tergugat secara resmi berdasarkan perintah pengadilan yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan. Macam-macam sita, yang pertama ada sita jaminan, yang kedua sita revindikasi, yang ketiga sita eksekusi, yang keempat sita marital. Pelaksanaan sita dan penyitaan menjelaskan prosedur pelaksanaan sita dan penyitaan termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama proses penyitaan. Penyitaan dalam pengadilan agama merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak merugikan pihak manapun. Yang selanjutnya yaitu kelompok 10 dengan judul Produk Hukum Peradilan Agama. Yang pertama ada putusan. Dan putusan ini memiliki tiga kekuatan. Yang pertama mengikat, yang kedua pembuktian, yang ketiga eksekusi. Putusan terbagi menjadi tiga jenis utama, yakni declaratoir,
konstitutif, dan kondemtoire. Pertama, deklaratoire menegaskan status hukum, dan konstitutif mengubah atau menciptakan status hukum baru, dan kondemtoire menghukum pihak yang kalah. Yang kedua adalah penetapan, dikenal dengan al-isbat. Dalam bahasa Arab adalah produk pengadilan yang tidak melibatkan perselisihan atau jurisdikto voluntaria, bertujuan untuk menetapkan status atau keadaan tertentu bagi pemohon tanpa sengketa dengan pihak lain. Penempatan bersifat deklaratoire dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Yang ketiga, produk peradilan agama. Ini putusan disampaikan atas perkara sengketa. Dua penetapan digunakan untuk menetapkan status hukum tertentu. Selanjutnya, akta cerai diterbitkan dalam perkara perceraian. Pengadilan juga menyediakan layanan seperti mediasi atau isbat ru'yatul hilal dan perkara prodeo. Yang keempat, kewenangan pengadilan agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Pengadilan agama bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama untuk masyarakat. Yang selanjutnya, kelompok 11 dengan judul makalah upaya hukum. Upaya hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek, banding, pengajuan ke Pengadilan Tinggi Agama untuk memeriksa kembali putusan, dan kasasi, permohonan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan karena kesalahan penerapan hukum. Yang kedua, upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali atau PK atas dasar khilafan hakim atau bukti yang baru ditemukan, dan derden verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap sita. Yang kedua, perlawanan pihak ketiga atau derden verzet digunakan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan karena barangnya disita dalam proses eksekusi. Prosedur melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan dan membayar biaya perkara, tidak menangguhkan eksekusi tetapi dapat diajukan banding atau kasasi. Selanjutnya, pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang selanjutnya, kelompok 12, ini kelompok terakhir dengan judul eksekusi. Pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah van geosisde, dilakukan secara paksa jika pihak yang tidak kalah mau melaksanakan putusan secara sukarela. Yang kedua, dasar hukum eksekusi diatur dalam pasal 195 sampai 209 HIR atau RBG, pasal 1033 RV eksekusi real, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas-asas eksekusi yakni ada putusan harus memiliki kekuatan hukum tetap, dilakukan jika pihak kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Putusan bersifat kondemtoire mengandung unsur penghukuman. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pengawasan ketua pengadilan. Jenis eksekusi ada dua, yakni eksekusi real melibatkan tindak nyata seperti menyerahkan barang, mengosongkan tanah, atau menghentikan suatu perbuatan. Yang selanjutnya ada eksekusi uang, menyita barang untuk dilelang guna memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam beberapa kasus, jika kedua belah pihak setuju, eksekusi dapat dilakukan secara sukarela. Prosedur eksekusi yang pertama, pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dengan dokumen pendukung. Ketua pengadilan memeriksa kelengkapan dokumen, mengeluarkan perintah eksekusi. Kemudian jurusita memanggil pihak pemohon untuk menghadiri sidang atau teguran dan memberikan waktu maksimal 8 hari untuk memenuhi putusan. Jika termohon tidak mematuhi putusan, eksekusi dilanjutkan termasuk pelelangan jika melibatkan barang sitaan.
Selanjutnya putusan yang dapat dieksekusi. Pertama, putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta-merta atau putusan provinsi. Yang kedua, putusan bersifat kondemtoir, mengandung unsur penghukuman lebih umum, dieksekusi dibandingkan deklatoir atau konstitutif. Yang selanjutnya, pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan ini dilakukan oleh panitera atau jurusita yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Eksekusi melibatkan penyusunan berita acara sebagai dokumen resmi pelaksanaan. Jurnal dari saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang telah mengajarkan kami materi selama semester 5 ini. Semua ilmu yang Ibu berikan sangat berguna dan ini belum pernah diajarkan sebelumnya di mata kuliah manapun. Dan yang saya rasakan dari pembelajaran mata kuliah hukum acara peradilan agama ini sangat bermanfaat dan memberikan jalan untuk kita mengetahui bagaimana cara berperkara di peradilan agama, pelaksanaan eksekusi, dan apa saja produk hukum yang terdapat di pengadilan agama atau hukum perdata ini. Mungkin cukup sekian learning journal dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.